Halo Virgo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan general reading tentang tanda-tanda kenaikan rezeki dan jodoh sudah dekat. Kira-kira tanda-tandanya seperti apa? Mari kita kepo. Ini adalah general reading atau pembacaan umum, jadi bisa resonate bisa jangga, tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki bisa perempuan. Dan kalau pingin personal reading dibacakan secara pribadi, mau tanya tentang karir, cinta, keuangan, atau masalah apapun yang membelenggu hati kalian, atau masalah magic ya, silahkan ditanyakan ya. Kita akan baca secara energi pribadi dan itu berbiaya. Silahkan tanya-tanya dulu tentang price listnya, harganya, cara-caranya, persyaratannya. Baru kalau kalian sudah siap budgetnya, keuangannya, baru bisa melakukan personal reading. Jadi tanya-tanya dulu, nggak apa-apa ya, disesuaikan dengan keuangan kalian. Murah aja kok ya, nggak usah takut. Yang penting itu kalian bisa mendapatkan jalan keluar, petunjuk ya. Ikuti, dengarkan hati kalian. Kalau kalian pingin dibacakan energi pribadi, oke, berarti itu tentang kalian sedang diarahkan oleh malaikat penjaga atau semesta untuk mengecek energi kalian. Daripada kalian pendam, bertanya-tanya, nggak ada jawaban, lebih baik curhatkan ya, diskusikan, tukar pikiran ya, supaya adalah terbantu. Kalau dipendam sendiri bisa-bisa jadi penyakit kan. Ini ada hakim, ada angka 2, ada feminitas, kebalikan, kepekaan, tanda-tanda ya. Lalu kita minta dari black card ya, ujian beratmu berbuah manis. Wih, asik. Ujian beratmu ternyata berbuah manis loh. Kamu lagi dapat ujian berat ya? Kasihan. Mudah-mudahan dari ujian itu akhirnya berbuah manis ya. Amin. Kamu orang terpilih. Wow, ini orang spesial nih. Oke. Kita cek. Tanda-tanda kalian akan mendapatkan kenaikan rezeki dulu ya, baru kita masuk ke jodoh. Beberapa dari kalian di sini tanda-tandanya yaitu ada sebuah perayaan dan kalian tuh harus hadir, diundang untuk hadir. Dan beberapa dari kalian ada pemasukan yang mendukung mendukung kamu untuk membangun rumah. Sedikit demi sedikit tuh sudah ada keinginan kamu dan sudah terdukung untuk membangun rumah atau membeli rumah gitu. Kamu sudah berpikir dan sudah niat ya untuk bangun rumah. Beberapa dari kalian sering diapresiasi, didukung, ditawarkan pekerjaan, ditawari hadiah. Ada aja yang datang untuk memberikan kalian hadiah atau oleh-oleh atau apa aja, mereka datang memberi. Intinya kalian sering diberikan sesuatu, atau ada yang menawarkan hubungan atau hubungan kerjasama. Ada juga yang mensupport kamu atau mendukung atau meminta maaf yang tadinya ada masalah pertentangan, terus energi orang-orang yang bertentangan dengan kamu kok tiba-tiba minta maaf gitu. Ya, ini membuat kamu terheran-heran. Di sini beberapa dari kalian, tanda-tanda kalian dapat rezeki, kenaikan rezeki itu ketika kalian mulai mendapatkan promosi nih ya, promosi jabatan, atau banyak yang membicarakan tentang hidup kalian. Ada yang bertentangan juga ya, ada di sini terhubung dengan cinta segitiga atau seseorang yang tidak setuju dengan Anda menduduki satu posisi tersebut, tidak ingin kalian maju, tidak ingin kalian sukses ya. Kalian mengalami hal itu. Itulah tanda-tanda kalian akan mendapatkan kenaikan rezeki. Jadi kalau ada masalah yang terjadi, jangan lari, hadapi saja ya. Hadapi aja dengan kepala dingin, karena itu di balik ujian besar ada hadiah besar.
Jadi jangan menyalahkan orang, jangan membenci orang, karena terkadang kita mau dapat hadiah besar, kita diuji dulu untuk layak atau enggak. Kalau kita berhasil menghadapi itu dengan kebijaksanaan, tanpa ada kebencian, ada dendam, nggak ada itu, nah baru kita lolos tuh, mendapatkan rezeki besar. Jadi di sini selain kamu dapat promosi, kamu juga ada mengalami pertentangan dengan seseorang yang tidak setuju dengan kalian, atau memprovokasi supaya bisnis kalian tuh enggak diakui atau diterima oleh para customer, ya, kayak mereka memprovokasi gitu ya, pelanggan atau orang-orang sekitar atau atasan kalian itu. Ada juga yang terhubung dengan cinta segitiga, ada yang dalam hubungan kalian itu ada campur tangan pihak keluarga lah, yang tidak setuju lah, atau mencampuri tentang keuangan kalian lah. Tuh, itu tanda-tanda. Nah, beberapa dari kalian di sini ada yang nawarin kerjasama ya, ada yang nawarin kerjasama nih, ya. Dan energi kalian tuh selalu disambut, diterima gitu. Beberapa dari kalian juga ada mengalami cinta segitiga atau masuknya orang ketiga yang menghancurkan hubungan kamu dengan hubungan relasi kamu, hubungan kamu dengan atasan, hubungan kamu dengan pelanggan nih. Ada seseorang yang manipulatif, ada seseorang yang, beberapa dari kalian juga ada terkait dengan masalah cinta juga ini, ya, cinta segitiga yang harus terkuak ya, atau kamu mengetahui ternyata dia menyimpan seseorang atau rahasia dari kamu, gitu. Di sini keuangan kamu mulai stabil ya, naik turun, tapi lebih banyak naiknya daripada turunnya, gitu. Itu tanda-tanda kamu akan mendapatkan kenaikan rezeki. Di sini ada yang rezeki itu turun dari berbagai arah gitu ya, dari pokoknya terus menerus turun ke kamu ya, lebih banyak lancar daripada mandeknya, kecil-kecil tapi membukit gitu, dikit-dikit bisa memenuhi kebutuhan hidupmu gitu. Kira-kira kamu bisa beli apa aja ya, ini kamu ini ya, ujian beratmu berbuah manis. Jadi makanya tadi saya bilang ini ya, kalau ada pertentangan atau kamu diuji dalam hubungan kamu dengan atasanmu, dengan rekananmu, rekan kerja atau temanmu, atau pasangan kamu, hidup kalian itu dicampuri oleh pihak keluarga, itu ujian berat. Kamu rasa berat banget sih gitu, tapi itulah akan berbuah manis nantinya. Tadi saya bilang kan, di balik ujian berat, ujian besar, ada hadiah besar. Ini ada hakim ya, jadi ada keadilan yang berpihak kepada kamu. Ini angka 2 tentang solidaritas ya, atau ini pengakuan ya, apresiasi, dualitas ya. Jadi hubungan-hubungan yang komit, ada kerjasama yang baik ya. Kamu orang terpilih, jadi kamu dipilih. Makanya kalaupun orang berusaha menghalangi kamu, tidak bisa, kamu sudah dipilih, mau gimana lagi ya. Feminitas kebalikannya. Jadi orang-orang yang ingin menjatuhkan kalian tuh malah mereka yang akan jatuh ya. Dan ini kepekaan, kamu lebih peka, kamu ngerasa energi kamu tuh kayak intuisi kamu makin tajam, energi perasa ya, indera perasa ya, insting kamu tuh makin tajam, makin peka sama orang-orang sekitar, makin peka sama teman, makin peka sama energi orang yang datang gitu, tujuannya apa ya, kamu lebih bisa jeli gitu menilai orang. Kira-kira kamu bisa beli apa aja. Di sini kamu lebih utamakan untuk memberi apa yang menjadi tanggung jawab atau kewajiban ya, tanggung jawab terhadap keluarga, orang tua, kewajiban terhadap orang tua, dan tanggung jawab kamu lainnya dalam dalam hal finansial itu ya. Dan juga seperti memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, bersedekah ya. Di sini
Kamu bisa membeli apa yang tadinya cuma jadi angan-angan, yang sudah kayak kamu berangan-angan pengen beli mobil, beli rumah, pengen jalan-jalan ke luar negeri, keluar kota, pengen bebas menjenguk orang tua, tapi nggak ada uang untuk beli tiket atau apa gitu kan, susah banget untuk mudik. Nah, bisa tuh, apa yang menjadi harapan kamu bisa terfasilitaskan oleh finansial yang naik ini ya, yang tercukupkan ini. Selain itu kamu lebih memberi daripada menunggu mereka meminta. Jadi terutama kepada orang tuamu, kamu nggak lagi menunggu mereka meminta, tapi kamu lebih duluan memberi gitu. Di sini ya kamu bisa membangun bisnis ya, kamu bisa menjadi seorang bos, big boss malah ya. Dari finansial kamu itu mungkin kamu akan mengelola satu usaha pribadi, atau ya adalah untuk kamu investasikan gitu. Ini bangun rumah ya, bangun rumah juga ya, jalan-jalan juga, membeli apa yang membuat kamu bisa memanjakan diri, menikmati hasil kerja kamu, memanjakan diri ya, menyehatkan badan dengan perawatan diri bisa. Di sini kamu lebih menjaga keuangan kamu agar tetap stabil. Kamu lebih mikir untuk kedepannya. Kamu lebih belajar dari pengalaman, tidak ingin jatuh lagi. Makanya kamu lebih menyimbangkan keinginan dengan kebutuhan gitu. Jadi kamu tidak lagi mentok ke keinginan, tapi lebih ke kebutuhan. Mempergunakan untuk yang bermanfaat aja ya. Tidak sembarangan mempergunakan keuangan kamu. Di sini ya mungkin kamu akan berani mengambil risiko untuk menjalankan sebuah proyek bisnis ya, bisnis kamu yang tadinya kamu ragu-ragu, di sini kamu sudah memperhitungkan segalanya gitu. Kamu sudah berani mengambil risiko yang terukur. Jadi untuk membangun sebuah bisnis kamu sudah tahu bahwa ini berisiko, tapi lebih berisiko untung, lebih berisiko sukses daripada risiko gagal. Nah, langsung tuh kamu berani mengambil langkah ya, bisa membangun usaha yang lebih besar lagi, yang lebih menghasilkan ya, karena kamu sudah punya modalnya ya. Itu pesawat ya, itu pesawat. Nah, dari sini kamu, beberapa kalian ini akan mencari orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Jadi mungkin kamu akan mentransfer sedikit uang kamu untuk orang-orang yang jauh di negara perang mungkin ya, yang sedang membutuhkan uluran bantuan dari kita. Itu bahkan di orang jauh pun kamu bantu, apalagi orang dekat nih. Dan beberapa dari kalian untuk memfasilitaskan persiapan bisnis gitu. Misalnya ada komputer yang sudah rusak atau kurang bagus ya, kurang lancar lagi untuk dipergunakan, mungkin sering error atau sudah penuh, atau kamu ingin membeli komputer baru, bisa membeli buku-buku untuk memperdalam ilmu pengetahuan, memperbanyak ya, memperluas wawasan. Bisa nih, buku-buku mahal pun bisa kamu beli ya. Fasilitas alat untuk yang mendukung pekerjaan kamu bisa nih ya, seperti itu. Jadi selain rumah, selain berbagi, selain bersedekah, juga bisa memfasilitaskan bisnis kamu, pekerjaan kamu ya. Dan di sini kamu lebih mendengarkan kata hati ya, pesan-pesan ilahi tentang apa yang harus kau lakukan, apa yang harus kamu lakukan dengan finansial kamu ini gitu. Intinya kamu bertanya dulu kepada Allah, bisakah saya membangun bisnis ini? Nah, kamu lebih banyak berdoa ketika kamu merasakan ada persetujuan dari ilahi ya, karena insting kamu di sini dan naluri kamu lebih peka ya, lebih tajam lagi intuisi kamu, makanya kamu lebih mendengarkan suara ilahi gitu. Jadi kamu tidak sembarangan dalam
memilih bisnis, mengambil resiko, kamu nggak sembarangan lagi. Jadi uang kamu terjaga deh untuk kamu, untuk masa depan kamu. Kalau tanda-tanda jodoh kira-kira seperti apa? Tanda-tanda jodoh, beberapa dari kalian itu tanda-tanda jodoh kalian itu dapatkan dari ketika ya, tanda-tandanya itu seperti ketika kalau kalian sudah berpasangan, tiba-tiba pasangan kalian tuh pada mesra sama kalian, pada welcome, pada nyambut, pada respect, pada menghargai kalian. Ini energi menyenangkan banget ya. Dan kamu dengan menjalani hubungan ya, pacaran sama dia tuh, kamu lebih menemukan jati diri dan lebih mencintai diri sendiri juga. Jadi kamu menjalani hubungan bukan menjalani hubungan yang bukan diri kamu, tapi memang itu diri kamu. Kamu menemukan jati diri kamu ketika menjalin hubungan dengan dia. Ada orang yang tidak menemukan dirinya dalam satu hubungan karena dia memaksakan, dia terlalu banyak berkorban dan dia yang memperjuangkan hubungan tersebut, sementara yang satunya enggak. Nah, di sini ada doa-doa ya. Tanda-tanda yaitu kamu sudah sering mendoakan, ya Allah, berikan saya jodoh secepatnya. Apakah dia berjodoh dengan saya, itu kamu sering berdoa tentang itu. Mungkin selama ini kamu hanya jalani aja, menikmati aja hubungan tanpa berdoa, tapi ini kamu lebih perlancar lagi doanya untuk disegerakan jodohmu. Kalau memang bukan ya sudah gitu, kamu gak maksa lagi, kamu lebih berpasrah kepada ilahi itu. Dan energinya kamu itu lebih diterima banyak orang di pertemanan, banyak yang senang sama kamu, banyak yang welcome sama kamu, banyak yang suka ngajakin kamu kemana-mana. Ada yang tawarin hadiah atau diberikan sesuatu, ada yang tawarin ayo kita jalan-jalan yuk. Nah, itu energi kamu lagi bagus tuh, udah kebuka tuh ya untuk menemukan jodohmu. Dan kamu makin kesini makin menemukan jati diri kamu, makin tahu caranya membahagiakan diri kamu sendiri. Kamu juga mulai tahu bahwa saya akan bahagia dengan cara ini, berarti saya harus dapat jodoh yang seperti ini gitu. Kamu tahulah, kamu bisa mentargetkan gitu ya seseorang, tidak lagi dengan berdasarkan nafsu, tetapi berdasarkan kata hati kamu dan jati diri kamu, kualitas diri kamu gitu. Lempem banget ya. Ringan banget energi kamu saat kamu mulai menemukan jodoh kamu itu. Jadi di mana kamu ketika kamu menemukan sudah dekat dengan jodohmu itu, ketika energi kamu udah ringan-ringan aja, gak lagi mengejar seseorang, gak lagi mengharapkan, gak lagi memaksakan atau ngotot gitu, gak ada. Kalian lebih ngalir aja dan berdoa aja, pasrahkan. Ya, kira-kira ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya, orangnya ini sudah pernah lelah dalam sebuah hubungan, dia sudah pernah ada yang punya anak ya, ada juga yang pernah kenal kalian di masa kanak-kanak, ada yang seumuran dengan kalian, ada yang lebih tua tapi dia sedikit childish, orangnya ceria. Ada yang lebih muda tapi orangnya komitmen, orang yang agamanya bagus ya, imannya kuat, dan dia tidak suka main-main dalam hubungan. Ada yang sudah jendes atau dudex, mereka sudah lelah dalam pertualangan cintanya ya. Ada yang sudah memiliki anak dan mereka tuh inginnya cari yang pas-pas aja gitu, nggak mau pacaran lama, langsung ke pernikahan aja. Orang yang sudah tidak lagi duniawi gitu, ingin menghalalkan hubungan aja gitu, capek buat dosa gitu ya, seperti itu. Ciri-ciri fisik ya, dia tidak terlalu tinggi, ada yang tinggi dari kamu. Kalau kamu cewek, kamu lebih pendek dari dia, dia lebih tinggi dari kamu kalau dia laki-laki ya. Ada juga yang sama, kamu lebih tinggi dari dia ya.
Kalau ada juga yang rambutnya berikal ya, ada rambutnya lurus, ada yang rambut warnanya coklat, ada yang hitam, ada fisiknya bagus sampai umuran sudah 40-an tapi fisiknya masih tegap gitu. Badannya agak sedikit lebar, ada yang kurang terlalu tinggi tapi badannya agak lebar ya, suka olahraga. Dan kalau dia perempuan cantik ya, langsing, mungil. Ada yang tinggi tapi langsing gitu. Ada yang padat berisi, badannya agak lebar tapi tidak gemuk. Putih kulitnya, rambutnya terurai, ada yang ikal, ada yang bergelombang ya. Gitu, ada yang suka diikat, ada yang pirang, warnanya kecoklatan, kemerahan. Intinya di sini kulitnya putih. Paling 30% tuh masih hitam manis, tapi mereka karena make pemutih kulit ya kali ya. Dan di sini ketika bertemu dengan seseorang ini, energi kamu tuh udah ngerasa bebas dari masa lalu. Dia juga pun begitu. Ketika ketemu kamu, energinya tuh terasa move on total dari masa lalu yang membelenggu ya. Jadi kalian sama-sama saling memulihkan. Ketika bertemu dengan jodoh kamu itu, dia memulihkan kamu, dia membantu kamu move on dari masa lalu, dan energinya sangat positif, mendukung karir ya. Sisi rezekinya sangat cocok dengan kamu, nyambung, connect ya. Dan ketika jalani hubungan dengan orang itu, kamu ngerasa hati sama pikiranmu sinkron ya, nggak berbeda arah. Cek di zodiak yang terkoneksi. Kita ambil 11 aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang gak ada cuman Capricorn, Libra, Scorpio, Taurus, Gemini, Sagittarius, Virgo, Pisces, Cancer, Aquarius, Aries, Leo. Oke, buktikan ya, screenshot dan buktikan nanti. Amin. Inisial nama kamu maupun dia, bisa huruf diantara nama kalian berdua yang bakal masuk ya dalam readingan saya sini tentang rezeki atau jodoh. K, D, U, bisa nama kotanya juga ya, nama kotamu, nama kotanya. K Kalimantan, D apa, U apa gitu. Inisial nama ya, intinya nama berarti nama kota dan nama orang, nama kamu atau dia atau siapapun. K, D, U, siapapun yang kalian fokuskan. I, J, Jakarta ya. V, Vivi. T, Tuti. Z, siapa, Zaki. N, C, Cilacap. M, Manado. H, apa, O, R, Ria. E, Eka. P, Papi. Nama panggilan ya. G, Giovanni. X, Y, W, L, F. Oke, kita masuk di screenshot dan buktikan ya. Kita masuk ke tanggal lahir, angka usia, dan angka bulan dan tanggal spesial, yaitu bulan, mungkin bulan kalian bertemu atau tanggal kalian bertemu atau tanggal nikah nanti. Empat puluh usia keles, 65, 70. Kalau di angka bulan berarti dijumlahkan ya, 4 tambah 0 berarti bulan 4. 6 tambah 5 berapa? 11, bulan 11 ya. Tapi kalau ini usia ya, 40, 65, 70, 20, 18, 14, 26, 55,
5, 29, 2, 1, 15, 10, 6, 9, 22, 30, 35, 11, 23, 50, 45, 75, 8, 25, 28, 3, 27, dan 12. Oke, semoga resonate ya. Terima kasih sudah mendukung channel saya selama ini. Semoga kalian selalu sehat walafiat, berkelimpahan rezeki, berumur panjang, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih juga untuk kalian yang baru bergabung. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng supaya kalian selalu terupdate dengan pembacaan terbaru saya. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada teman-teman kalian, saudara atau tetangga. Siapa tahu pasangan mereka juga berzodiak yang sama dengan kalian. Membagi-bagikan hal baik adalah kebaikan untuk kita sendiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Virgo.